Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yesi Oktaviani. Saya salah satu dari anggota kelompok 7 yang mendapatkan materi tentang belajar dan mengajar. Di sini saya akan membawakan materi tentang belajar pada perspektif Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Anbiya ayat 7, An-Nahl ayat 43, dan juga Al-Alaq ayat 1-5. Mari kita simak video berikut ini. Belajar adalah proses eksplorasi potensi diri menjadi aktual. Selain itu, belajar juga merupakan proses untuk mengetahui. Dalam proses belajar, seorang murid akan mengalami proses abstraksi, suatu objek dalam wujud yang tidak terlepas dari insiden dan atribut-atribut tambahan yang menyelimuti hakikatnya. Ketika subjek berhubungan dengan objek yang ingin diketahui, hubungan itu berkaitan dengan ukuran atau qadar, cara atau kaifiyah, dan tempat ataupun situasi. Inti dari penafsiran pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 7 di sini, Allah memerintahkan para pengingkar tersebut untuk bertanya terkait dengan kerasulan dan kenabian, karena mereka tidak memiliki pengetahuan terkait dengan dua hal tersebut. Allah memerintahkan orang-orang yang ingkar tersebut untuk bertanya kepada Ahlus-Zikri. Ahlus-Zikri dalam ayat ini yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang terdahulu dan lebih mengetahui bahwa Rasul itu adalah laki-laki. Sebagaimana dalam kitab Al-Marabi, ia pun menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang yang ingkar tersebut untuk bertanya kepada ahli kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, tentang kerasulan, bahwasanya rasul-rasul yang dikirim Allah itu semuanya adalah manusia. Perintah untuk membuat mereka percaya bahwa semua rasul Allah laki-laki dan semuanya adalah manusia. Perintah bertanya sebagaimana yang terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 7 ini terdapat juga pada ayat dan bahkan dengan redaksi yang hampir sama, yaitu yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 43 yang akan kita bahas selanjutnya. Surat Al-Anbiya ayat 7 yang telah dibahas di sini dijelaskan bahwa orang-orang yang ingkar terhadap Rasul Allah itu diperintahkan Allah untuk bertanya kepada Ahlus-Zikri. Hal tersebut dikarenakan orang-orang yang ingkar tersebut adalah orang-orang yang tidak mengetahui hal-hal yang terkait dengan kenabian, dan Allah pun meminta mereka untuk bertanya kepada Ahlus-Zikri. Penafsiran terhadap Ahlus-Zikri adalah Ahlul Kitab, dan ada juga yang mengajarkan sebagai Ahlul Ilmi. Dengan demikian, bukan tanpa alasan Allah memerintahkan orang-orang yang ingkar tersebut untuk bertanya kepada Ahlul Kitab ataupun Ahlul Ilmi, karena Ahlus-Zikri adalah orang-orang terdahulu yang telah mengetahui hal-hal tersebut. Dengan demikian, seseorang diperintahkan untuk bertanya jika orang tersebut tidak mengetahui akan sesuatu hal seperti pengetahuan atau ilmu, dan kita diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang mengetahui atau orang yang ahli dalam bidang yang ingin kita tanyakan, seperti kepada Ahlul Ilmi, yaitu yang bisa kita sebut dengan Ahlus-Zikri. Yang selanjutnya yaitu pada Quran Surat An-Nahl ayat 43. Kata ahli dzikir pada di sini yaitu dimengerti sebagai pemuka Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah orang-orang yang dapat memberi informasi tentang kemanusiaan para rasul yang diutus Allah. Mereka wajar ditanyai karena mereka tidak dapat dituduh berpihak pada informasi Al-Quran, sebab mereka juga termasuk yang tidak mempercayainya. Demikian persoalan kemanusiaan para rasul mereka akui. Kata ahli dzikir pada di sini yaitu sebagai sejarawan, baik muslim ataupun non-muslim. Walaupun penggalan ayat ini turun dalam konteks tertentu, yakni objek pertanyaan serta siapa yang ditanya tertentu pula, namun karena redaksinya yang bersifat umum, maka ia dapat dipahami pula sebagai perintah bertanya apa saja yang tidak diketahui atau diragukan kebenarannya kepada siapapun yang tahu dan tidak tertuduh objektivitasannya. Adapun dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa kata ahli dzikir ditafsirkan sebagai para ulama yang memahami kitab Taurat dan Injil. Ibnu Katsir menjelaskan hal yang senada bahwa yang dimaksud dengan ahli dzikir adalah ahli kitab sebelum Muhammad.
Dalam tafsir Departemen Agama, kata al-zikri ditafsirkan dengan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kitab-kitab. Orang-orang yang mempunyai pengetahuan tersebut adalah Rasulullah dan para ulama dari berbagai kurun waktu. Dalam konteks pendidikan Islam, seorang pendidik harus memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang ilmu Al-Quran yang menjadi sumber ajaran Islam. Sementara itu, kaitannya dengan belajar yaitu bahwa seorang guru dalam perannya ahli zikir selain berfungsi sebagai yang mengingatkan untuk para peserta didik dari berbuat yang melanggar larangan Allah dan Rasul-Nya, juga sebagai orang yang mendalami ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan yang terdapat dalam berbagai kitab yang pernah diturunkannya kepada para nabi dan Rasul-Nya dari sejak dahulu kala hingga sekarang. Sebagai ahli zikir, ia dapat mencari titik persamaan antara ajaran yang terdapat di dalam berbagai kitab tersebut untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang terakhir yaitu pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat Al-Alaq ini terdiri dari 19 ayat. Penamaan surat ini ada 3, yaitu Surat Al-Alaq, Surat Iqra, Surat Bil-Qalam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan kata-kata tersebut. Sedangkan Al-Alaq yaitu memiliki arti darah yang menggumpal dengan bentuk seperti ulat kecil. Surat Al-Alaq membahas tentang 3 hal, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Munir, yaitu menjelaskan hikmah Allah atas penciptaan manusia dari yang lemah sampai kuat, serta membekali mereka dengan ilmu yang tidak diberikan kepada manusianya. Di sini dijelaskan dalam ayat 1-5. Sedangkan pada ayat 6 sampai ayat 8 menjelaskan tentang sikap manusia yang tidak mau bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah dianugerahkan kepada mereka berupa keutamaan dan kemuliaan. Untuk ayat 9 sampai 19 di sini menjelaskan tentang bentuk Fir'aun pada umat ini, yaitu Abu Jahal yang melarang Nabi Muhammad SAW untuk sholat dan menyuruh menyembah patung dan berhala. Di dalam Quran Surat Al-Alaq ini, Al-Ghazali mengungkapkan bahwa ada 2 pendekatan yang digunakan dalam belajar tentang ilmu, yaitu taklim insani atau didaksi dengan manusia, dan taklim robbani yaitu didaksi dengan bimbingan Tuhan. Taklim insani merupakan cara yang umum dengan terapi indrawi yang diakui oleh seluruh orang yang berakal. Didaksi insani ini berlangsung dengan 2 pendekatan. Pertama, eksternal, hal ini diperoleh dengan melalui belajar atau ta'alum. Kedua, internal, hal ini diperoleh melalui kesibukan tafakur atau berpikir. Sedangkan dengan taklim robbani yaitu didaksi dengan bimbingan Tuhan. Bimbingan di sini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama penyampaian wahyu dan yang kedua ilham. Ilham disebut juga dengan tanbih atau eksitasi jiwa makro pada jiwa mikro manusia atas dasar kadar kesucian dan persepsi. Pembelajaran adalah proses bimbingan dan penyerapan mikro anak didik dari gurunya untuk mencapai tujuan belajar, yaitu teraktualisasikannya pengetahuan. Mengajar adalah aktivitas eksplorasi untuk mengeluarkan pengetahuan dari daya menjadi aktual. Jiwa anak didik mirip dengan jiwa pendidik dan saling berdekatan secara nisbi. Dengan aktivitas memberi manfaat, seorang pendidik diumpamakan seperti penanam, sementara anak didik sebagai orang yang mengambil manfaat diumpamakan seperti tanahnya, dan ilmu diumpamakan seperti benih yang disemaikan. Kesimpulan dari pembahasan kandungan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 dan implikasinya dalam pendidikan Islam yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, perintah membaca dalam Quran Surat Al-Alaq tersirat makna tentang wajibnya manusia membaca, baik membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat Allah yang tidak tertulis berupa alam jagat raya beserta hukum kausalitasnya. Yang kedua yaitu Allah yang menjadikan manusia berkemampuan untuk membaca dan memberikan ilmu yang manusia tidak pernah mengetahui sesuatu apapun sebelumnya. Hal ini juga memberikan informasi kepada masyarakat ilmiah tentang sumber ilmu pengetahuan yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu metode dalam belajar tentang ilmu
didaksi dengan manusia, dan taklim robbani didaksi dengan bimbingan Tuhan. Yang keempat, yaitu yang terakhir, pendidik tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu saja, melainkan juga harus mampu membina akhlak dan perilaku anak didiknya supaya mencapai tingkat kedewasaan sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan khalifah di muka bumi dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sampai di sini materi yang dapat saya berikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Yang selanjutnya adalah surat Al-A'raf ayat 61 sampai dengan 62. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi laisa bi dalalat walakinna rasulun min rabbil alamin. Abalaqakum risalati rabbi wa ansakhu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yang artinya, hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah yang tidak kamu ketahui. Tafsir dari ayat ini adalah, wahai kaumku, aku bukan orang sesat dalam satu perkara apapun dari sudut manapun. Akan tetapi aku adalah seorang utusan dari Tuhan alam semesta, Tuhanku dan Tuhan kalian, serta Tuhan seluruh makhluk. Aku sampaikan kepada kalian risalah yang aku diutus dengannya dari Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepada kalian untuk memperingatkan kalian dari siksa Allah dan menggambarkan berita gembira dengan pahala darinya. Dan aku mengetahui dari syariat apa yang kalian tidak ketahui. Dan yang selanjutnya adalah surat Al-A'raf ayat 67 sampai dengan 68. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi laisa bi safahatu walakinna rasulun min rabbil alamin. Abalakum risalati rabbi wa anna lakum nasyihun amin. Yang artinya, Hud berkata, hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Tafsir dari ayat ini adalah, wahai kaumku, tidak ada cacat pada akalku sedikit pun. Akan tetapi, aku adalah utusan Allah kepada kalian dari penguasa makhluk secara keseluruhan. Aku sampaikan kepada kalian apa yang Tuhanku mengutus kepada kalian dengannya, dan aku bagi kalian dalam apa yang aku dakwahkan kepada kalian dari tauhidullah dan melaksanakan syariatnya, hanyalah sebagai pemberi nasihat yang menjawab wahyu dari Allah. Dan yang selanjutnya adalah surat Az-Zumar ayat 9. Amman wa qatitu al-laili sajida wa qa'ati ma yakhtaru ala akhirata wa yasju rahmatu rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna innama yatadhakkaru awwalau al-albab. Yang artinya, apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dan menyembunyikan diri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat-Nya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Dan yang selanjutnya adalah surat An-Nur ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuha ila qaumih an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, mengutus Nuh dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa ayat Al-Quran dan hubungannya dengan kewajiban belajar dan mengajar. Yang pertama adalah Quran Surat At-Taubah ayat 122. Pada ayat ini dijelaskan bahwa selain pergi berperang, kaum muslimin juga dapat memperdalam ilmu agama mereka
Hal ini dapat kita lihat bahwa belajar merupakan salah satu bentuk jihad. Jihad yang bagaimana? Yaitu untuk memperdalam ilmu kita dan meneruskannya kepada generasi yang selanjutnya agar Islam tetap ada dan berjaya ke depannya. Kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 5. Pada ayat ini ditekankan bahwa belajar mendatangkan kita pada kehormatan. Belajar adalah suatu kehormatan dan kemuliaan. Nah, selanjutnya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 67. Pada ayat ini kita akan membahas tentang bagian mengajar. Mengapa mengajar? Karena mengajar merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah Quran surat Al-An'am ayat 19. Secara tersirat pada ayat ini ada tentang persaksian dari Allah. Maka kita dapat mengambilnya secara tersirat. Persaksian apa yang dapat kita ambil dari Allah, yaitu ketika kita sedang berbuat baik, dan berbuat baik itu salah satunya adalah dengan belajar. Yang terakhir adalah Quran surat Al-An'am ayat 50 sampai 51 tentang mengajar. Mengajar mendatangkan kita pada syafaat Allah di yaumul kiamah kelak.